Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku pengen pendalaman tes bahasa Inggris untuk grammar dan structure bagian passive voice ya, teman-teman. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman tinggal explore aja semua informasi seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, khususnya atas bahasa Inggris dari atas. Cari playlist yang judulnya BUMN, FHCI, BUMN, Magenta, BUMN. Nanti untuk soal-soal bahasa Inggrisnya aku rutin dari atas. Silahkan teman-teman jadikan ini salah satu referensi buat belajar saja. Materi yang ada aku susun sesuai dengan tes yang ada di tahun lalu yang aku pernah ikuti dan hasil diskusi dengan teman-teman yang ada di komunitas lowongan kerjaku yang pernah mengikuti tes ini dan sekarang bergabung di BUMN ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semua yang terbuka juga untuk kesempatan bekerja tidak cuma di BUMN, teman-teman cek aja secara berkala di bagian postingan di channelku. Nanti di sini aku secara berkala akan update informasi lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa coba lamar. Udah aku kurasi sendiri keasliannya, termasuk nih di atas mau ada job fair nih tanggal 22 tiga Mei, salah satu job fair terbesar. Nanti teman-teman bisa coba hadiri kalau memang bisa. Oke, teman-teman, kita lanjut saja ya ke belajar barengnya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, bisa tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf kalau nanti misalkan ada kesalahan, karena aku akan berusaha untuk membuat soal latihan sebanyak mungkin, biar teman-teman bisa belajar. Nanti detailnya teman-teman bisa sambil browsing sendiri di kombinasi belajarnya teman-teman. Karena kuncinya adalah perbanyak latihan soal. Kalau bisa malah teman-teman nggak cuma di standar yang nilainya 450, tapi bisa di atas 550 kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman yang berkaitan dengan passive voice, ini aku akan coba geser dulu gitu. Silahkan teman-teman boleh coba capture layar ini dulu, di screenshot dulu juga boleh. Ya nanti teman-teman silahkan browsing juga, cek passive voice, cari sumber di luar sana, kira-kira bentuknya kayak gimana. Ya, intinya adalah bentuk pasif. Nanti teman-teman cari tahu mulai dari definisi passive voice itu sendiri, rumus-rumus umumnya, kemudian dari tenses-tenses normal, kalau dibuat pasif tuh jadi kayak gimana, gitu ya teman-teman ya. Nanti silahkan dipelajari yang ada di samping sini. Videoku ini akan mencakup ini, teman-teman. Oke, sudah teman-teman? Sudah di screenshot? Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya, ke latihan soalnya. Yuk, teman-teman, di sini aku akan coba display soal, kemudian teman-teman di sana tinggal pause aja dulu videonya. Setelah teman-teman pause, nanti teman-teman coba kerjakan sendiri soalnya. Setelah itu di play, nanti dibandingkan dengan jawaban yang aku sediakan. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Silahkan, ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, untuk latihan soal nomor satu ini, jawabannya adalah yang, ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Dari mana kita tahu yang B gitu? Karena di sini sebenarnya ada kata kuncinya di sini, ada kata last month gitu. In a remote village, clean drinking water. Kita mau bilang gitu ya, telah didistribusikan, telah dikirimkan gitu. B ya teman-teman ya. Bla 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 oleh organisasi non profit bulan lalu kayak gitu. Maka dia harusnya pakai past tense. Tapi karena ini adalah pasif, maka kita menggunakan pasif past tense kayak gitu. Was delivered. Lanjut ya, teman-teman. Silahkan latihan soal nomor 2. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal yang nomor 2 ini, jawabannya adalah yang, ya, jawabannya adalah yang D. Are analyzed. Dari mana kita tahu ya, teman-teman ya? Karena di sini kita tahu ya, teman-teman ya, hasil eksperimen genetika dianalisis dengan hati-hati oleh para ilmuwan ya sebelum pernyataan publik dibuat untuk menghindari kesalahpahaman atau kepanikan kayak gitu. Jadi kita tahu di sini karena ini ada kebenaran umum, terus sebelumnya di sini juga udah disampaikan gitu dia menggunakan kebenaran umum dan tenses yang sekarang gitu, maka kita menggunakan are analyzed. Kenapa are? Karena ini the results gitu ya. Jamak.
Kita pakainya D. Lanjut teman-teman, ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Untuk latihan soal nomor 3, jawabannya adalah yang, jawabannya adalah yang A ya, has been assessed. Dari mana kita tahu di sini teman-teman? Kita lihat dulu di sini. Pasifnya ini kan pakai present perfect ya teman-teman ya. Gitu. Kerusakan yang diakibatkan oleh hurricane atau badai gitu telah dinilai oleh secara menyeluruh oleh tim apa nih? Oleh tim tanggap darurat gitu. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman ya. Dari pilihannya juga yang lain juga bukan passive voice ini ya. Lanjut ke latihan soal nomor 4. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Yang mana teman-teman? Oke, latihan soal nomor 4 jawabannya adalah yang D ya, will be reviewed. Sebelum persetujuan akhir, rencana bisnis akan direview oleh tim keuangan dan legal advisor, penasihat hukum. Gitu. Lanjut ya, teman-teman. Latihan soal nomor 5, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Yang mana, teman-teman? Masih cukup mudah ya, karena pilihan gandanya itu jelas gitu. Oh ini passive voice, yang lain bukan gitu. Oke, ya jawabannya adalah yang ayah will be placed. Lanjut teman-teman, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Passive voice itu pasti selalu ada to be dan verb 3. Tinggal nanti tensesnya yang mana. Oke, soal nomor 6. Kita tahu di sini ya, bahwa before authorities were alerted and the item was seized. Kita tahu di sini pakainya lampau-lampau. Berarti di sini jawabannya adalah yang, jawabannya adalah B ya, was being displayed. Lukisan yang dicuri sedang didisplay atau dipamerkan di sebuah auction house, rumah lelang. Gitu. Jadi ya, jawabannya dari pilihan yang ada, yang paling memungkinkan pilihannya adalah yang B. Boleh past tense dikombinasi sama past continuous gitu. Atau nanti ada yang past tense sama past perfect gitu. Lanjut teman-teman, latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nomor 7. Latihan soal nomor 7, jawabannya adalah yang, jawabannya adalah yang A ya. Were distributed kayak gitu. Kita tahu di sini kasih contoh COVID-19 vaksin. Kita tahu kita sudah ngalamin ini semua, udah lewat. Nah, gitu kan. Di belakang ini to millions of people to combat bla 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 kayak gitu. Ini tujuan distribusinya gitu. Tapi intinya adalah yang di sini. Yang kalimat utama sampai sini ya. Gitu. Atau sampai sini juga boleh. Karena ada dua kali tuh tuh. Tuh kepada siapa, kepada gini di sini aja. COVID-19 vaccines were distributed globally. Jawabannya adalah yang A. Lanjut teman-teman. Latihan soal selanjutnya nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Nomor 8 jawabannya adalah di sini ada lanjutan ya, none of them receive an anonymous support. Ini bagi past tense. Ini mau bilang beberapa proposal untuk New City Park sudah apa nih misalkan ya. Harusnya pakai sudah ya teman-teman ya. Ini nggak mungkin consider, bukan verb 3 di sini. Teman-teman lihatnya di situ nggak apa-apa. Is considering ini juga nggak gitu. Was being considered aneh. Was being considered. Di sini are considered. Tapi di sini sudah past tense. Nggak mungkin depannya bukan past tense. Kayak gitu. Ini juga nggak. Berarti kemungkinan depan ini adalah past perfect tense. Yang mana? Yang E ya teman-teman ya. Had been considered. Beberapa proposal udah dipertimbangkan oleh Komite Perencanaan Kota gitu. Urban Planning Committee. Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Latihan soal nomor 9, teman-teman silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Untuk latihan soal nomor 9, jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C ya. Have been written. Jadi ini udah ditulis kayak gini ya teman-teman ya. Have been written. Instruksi keselamatan untuk apa ini teman-teman? Mengoperasikan mesin kayak gitu ya. Sudah ditulis di berbagai bahasa untuk mengakomodasi semua factory worker, pekerja pabrik gitu, tanpa melihat nationality, apapun kebangsaannya kayak gitu. Jawabannya adalah yang C. Sudah gitu. Kapan kita kalau ini kan kalimat-kalimat umum ya, teman-teman ya, gitu. Mau bilang sudah, tapi kan ini harusnya harusnya misalkan boleh pakai pas nih gitu. Ya boleh. Misalkan apa? Were written itu boleh. Tapi kalau was written nggak boleh ya. Karena ini kan safety instructions. Ada S-nya di sini. Jamak. Jadi B nggak mungkin. A, D, E juga nggak. Lanjut ya, teman-teman ya. Latihan soal nomor 10. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 10, jawabannya adalah yang, ya jawabannya adalah yang dia, are planted. Setiap tahun, hundreds of tree, setiap tahun. Ada every year, berarti ini rutinitas, berarti pakai yang present tense kan intinya, kayak gitu. Nah, hundreds of tree, ratusan pohon, jamak ya, hundreds, berarti harusnya are planted, gitu, bukan is planted. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke latihan soal nomor 11. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 11 jawabannya adalah yang C. Are stored. Ini adalah informasi umum. Kita pakainya present tense karena di sini kita tahu ada museum itu cuma keterangan tempatnya ya. Ancient manuscripts dia jamak. Maka biar jadi pasif harus ada to be jamak adalah are yang present, kemudian ditambah verb 3 itu stored, simpan gitu teman-teman. Lanjut ya, latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, latihan soal nomor 12 jawabannya adalah ini, was being evacuated. Evacuated kita pakai pas continuous ya, teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 13.
Last year, bla bla bla. Jadi yang mana teman-teman? The new health policy berarti dia tunggal. Maka jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A, was approved. Lanjut lagi ke latihan soal nomor 14. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Latihan soal nomor 14. Jawabannya adalah yang B ya, are given. Subjeknya udah jelas di sini. Important instructions. Ini about-nya abaikan aja misalkan gitu. Di sini udah jamak gitu. Berarti are given gitu. Kita tahu ya, kenapa pakainya present? Karena nih at the beginning of each semester. Nah, kita tahu di rutin tiap semester tuh. Di awal semester. Lanjut latihan soal nomor 15. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nomor 15 jawabannya adalah yang ayah will be conducted. Kalau kita cuma lihat dari pilihannya juga nggak ada yang cocok. Itu are conducted jelas salah. Karena ini a full dia tunggal. Terus conducting juga bukan passive voice, ini juga bukan passive voice, conducting juga bukan passive voice. Gitu. Kalau dilihat dari artinya, yang paling memungkinkan adalah yang A ya, gitu. Akan dilakukan. Lanjut, latihan soal nomor 16, teman-teman. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nomor 16 yang mana nih jawabannya? The film's release ditunda sampai, nah kan gitu kan. Film's release berarti dia tunggal. Ya, jawabannya adalah D ya, teman-teman ya. Has been postponed. Gitu, bukan have been tapi has been postponed. Oke, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nomor 17, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, latihan soal nomor 17 jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Were submitted gitu. Dari mana kita tahu di sini ada keterangan waktu last week kayak gitu, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian lanjut latihan soal nomor 18, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, ini di sini juga ada keterangan lagi last week. Berarti yang mana, teman-teman? The new art exhibit, dia tunggal. Berarti yang ya jawabannya adalah A, has been admired gitu. Tapi kenapa kok pakainya present perfect? Karena di sini since. Sejak dibuka minggu lalu. Berarti mungkin sekarang masih masih berjalan. Nah, pakainya passive present perfect di sini. Lanjut ke latihan soal nomor 19. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. All online translation, bla bla bla. All online transactions. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Are secured gitu. Ini adalah informasi umum, fakta umum, maka menggunakan present gitu. Tapi kita melihat ini sebagai bentuk jamak kayak gitu. Maka pakainya are. Lanjut ke latihan soal nomor 20. Silahkan teman-teman pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 20 jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Were uncovered. Kita tahu keterangan adalah during the archaeological dig. Archaeological dig itu kan nggak mungkin sekarang. Pasti dia kan mencari barang-barang bersejarah ya, kayak gitu ya. Namanya juga penggalian arkeologi kayak gitu ya. Several ancient tools, several gitu, beberapa ancient tools, alat-alat kuno, berarti jamak dibikin passive voice gitu. Jamak were ditambah dengan verb 3.
uncovered gitu. Jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman, demikian adalah latihan singkat untuk bagian passive voice. Kalau teman-teman di sini mau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Silakan nanti teman-teman bisa perdalam lagi ya untuk latihan soal ini. Aku yakin kalau teman-teman yang berkaitan dengan grammar and written expression atau grammar dan structure itu teman-teman lancar. Nanti kalau misalkan ada error recognition pun juga teman-teman akan lancar. Nanti tinggal teman-teman pelajari lebih dalam lagi untuk reading comprehension. Ke depan aku akan mulai keluarkan soal-soal latihan untuk reading comprehension seperti soal aslinya di masa lalu gitu, yaitu yang artikel-artikelnya panjang, soalnya mungkin bisa berbeda kayak gitu, tapi aku akan usahakan dengan topik-topik yang pernah aku hadapi ya teman-teman ya gitu. Jadi biar teman-teman di sini untuk grammar dan structure-nya bagus, nanti akhirnya pengetahuan ngisi titik-titik atau error recognition juga bagus, ditambah dengan pengayaan dari kosakata vocabularies. Jadi teman-teman nanti kalau ada reading pun juga lancar. Oke. Demikian dari aku. Itu dulu teman-teman di video kali ini. Silahkan nanti kalau mau diskusi, selain bisa di kolom komentar, teman-teman juga bisa ngubungin aku lewat media yang ada di sini. Barangkali teman-teman mau diskusi nggak cuma seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Teman-teman mau diskusi seputar karir untuk pekerjaan lain, untuk berkarir lain juga boleh. Oke. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat buat belajarnya.